Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B dalam acara kesempatan ini. Pak B akan berbicara tentang perbedaan emas perhiasan dengan emas batangan sesuai dengan komentar dari netizen, komentar dari yang pertama belajar di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan komen untuk membantu mengembangkan channel Pak B, sehingga channel ini bisa selalu berisi konten-konten yang bermanfaat dan berbagi ilmu dengan Anda semua. Langsung saja, yaitu perbedaan antara emas perhiasan dengan emas batangan. Yang pertama kita bicara tentang emas perhiasan. Kalau emas perhiasan itu adalah emas yang digunakan sebagai aksesoris. Memang orang-orang tua kita zaman dulu mengatakan bahwa emas perhiasan itu juga bisa digunakan untuk selain berhias juga digunakan untuk investasi. Akan tetapi investasinya pasti perlu jangka waktu yang sangat lama, karena nanti pada saat menjual itu biaya pembuatannya tidak dihitung, sehingga hanya emasnya saja. Padahal biaya pembuatan emas perhiasan itu biasanya antara 15 sampai 20%. Begitu. Yang kedua, emas perhiasan itu mudah didapatkan. Di setiap toko emas pasti ada menjual emas perhiasan. Yang ketiga, pembuatannya emas perhiasan itu mahal. Seperti tadi, pada saat dijual ya sekitar 15 sampai 20% itu untuk biaya pembuatan untuk perhiasan tersebut. Yang keempat adalah harga yang tidak stabil. Karena apa? Di setiap toko itu biasanya akan berbeda. Dan yang paling harus diketahui adalah pada saat akan menjual harus ke tokonya itu yang dulu beli. Dan yang kedua adalah tidak boleh suratnya itu hilang. Kalau dua-duanya itu tidak terpenuhi, maka emas itu akan dihargai jauh lebih murah kalau tidak dijual di toko yang dulu pernah beli. Yang kedua adalah surat-suratnya lengkap. Oke, seperti itu sekitar emas perhiasan. Tapi keuntungannya adalah itu bisa dipakai karena memang sebagai perhiasan. Untuk emas batangan yang pertama adalah harganya stabil karena tiap hari dirilis. Jadi Butik Antam juga merilis harga emas tiap hari, Pegadaian juga merilis, mungkin situs-situs gudang emas juga merilis, Laku Emas juga merilis, dan lain sebagainya. Dirilis tiap hari sehingga harga itu memang stabil seperti itu. Apakah harga hari ini naik atau turun itu berarti sudah dirilis tiap hari. Yang kedua adalah untuk emas batangan itu untuk berinvestasi. Ya, untuk berinvestasi karena memang jangka panjang, karena ada harga jual dan harga beli. Ada harga jual kita pada saat membeli dari toko emas atau dari Pegadaian atau dari Butik Antam, itu harga beli kita, maksudnya harga jualnya toko tersebut. Dan besok kebalikan, kalau kita mau jual berarti harga belinya mereka, yaitu buyback, yang namakan buyback. Jadi memang cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau investasi jangka panjang biasanya keuntungannya akan lebih besar. Yang ketiga, biaya pembuatannya tidak mahal karena tidak ya seperti itu aja, batangan saja, jadi tidak kemana-mana, jadi tidak dibuat macam-macam seperti emas perhiasan. Jadi hanya bentuknya kotak, portrait atau landscape, begitu dimasukkan ke dalam tempat yang bagus, ada sertifikatnya, dan tidak bisa digunakan untuk perhiasan. Yang keempat adalah agak susah didapatkan karena tempatnya tertentu. Maksudnya tidak semua toko emas itu menjual. Memang ada beberapa toko emas yang menjual, tapi tidak semua toko emas itu menjual emas batangan. Sehingga
kita kalau mau beli perlu untuk datang satu mungkin ke Pegadaian. Kalau Pegadaian yang mau beli yang fisik berarti ke Galeri 24. Itu ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Kalau mau di Antam berarti di Butik Antam. Di Butik Antam ada 15 tempat butik Antam di seluruh Indonesia. Nanti akan bahas di video selanjutnya. Yang seperti itu. Tapi kalau perhiasan kan di semua tempat itu ada, di semua toko-toko itu pasti menjual perhiasan, apalagi kan namanya toko aja toko emas, jadi akan menjual emas, baik itu gelang, kalung, anting dan lain sebagainya. Itu adalah perbedaan antara emas perhiasan dengan emas batangan. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan semoga menjadikan referensi buat Anda yang mau belajar investasi atau menabung atau membeli emas, baik itu emas batangan maupun emas perhiasan. Keputusan ada di tangan Anda. Tapi yang paling penting adalah, intinya adalah berinvestasi emas untuk jangka panjang atau membeli masa depan di harga hari ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B, dan Pak B akan semakin bersemangat untuk berbagi ilmu, men-share ilmu tentang seputar investasi emas dan juga investasi yang lainnya. Terima kasih.